Jadi karnaval itu bukan kompetisi. Bukan kompetisi, tetapi lebih konsepnya seperti apa? konsepnya lebih kepada individual training program. Jumpa lagi dalam podcast Alim Sarpo. Kali ini kita akan bincang seputar sepak bola. Bicara sepak bola selalu menarik. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan menjadi tuan rumah sebuah event internasional, Piala Dunia U17. Kesibukannya sudah terlihat di berbagai daerah, mulai perekrutan calon pemain timnas. Ini seru banget dari daerah ke daerah. Ini kok belum bergelora. Seharusnya ini sudah kita dengar gitu. 4 bulan lagi. Nah, tentunya ini sudah harus kedengaran di publik. Tapi tenang, karena masih ada orang yang peduli untuk aktivitas seperti ini. Dia adalah salah seorang pegiat sepak bola nasional, Taufik Jursal Effendi. Lebih akrab dipanggil dengan Coach TJE. Nah, ini bukan kaleng-kaleng ini, dia salah seorang coach juga. Sekarang ada di samping kiri saya, kita langsung sapa saja. Apa kabar Coach TJ? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari inewserpong.id. Terima kasih Ya. sudah bertandang ke studio ini. Sama-sama. Nah, gini Coach. Kita kan lihat ini event besar ini kan sudah mulai digeber gitu. Iya. Tetapi di sambutan masyarakat ini belum terasa gitu. Iya. Harusnya sudah api-api ini harus dihidupkan gitu. Iya, iya. Tapi dengar-dengar coach ini punya program untuk itu. Bisa Ya. dijelaskan? Oke, terima kasih Pak Sarif. Jadi saya melihat bahwa peluang Indonesia sangat baik sekali dengan digelarnya Piala Dunia U17 ini. U17. Ini sebuah upaya yang sangat kuat dari Ketua Umum PSSI saat ini, Pak Erick Thohir. Ya. Akibat itu saya bersama kawan-kawan dan saya juga dapat dukungan dari inewserpong.id ini, saya akan segera menggelar karnaval sepak bola. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa saya akan menggelar karnaval sepak bola ini? Saya ingin menghidupkan, memanaskan suasana untuk menyambut Piala Dunia U17 di Indonesia yang akan segera digelar 10 November sampai dengan 2 Desember. 2 Desember. Iya. Jadi apa yang akan saya suguhkan di dalam karnaval sepak bola ini? Sebenarnya saya bersama kawan-kawan, ya termasuk nanti beberapa pelatih nasional yang akan saya libatkan, kita akan membuat program untuk mengembangkan pemain-pemain usia muda antara 6, 8, 10, 12 sampai dengan 14 tahun. 14 tahun. Yang kita gelar apa? Bukan dalam bentuk kompetisi, tetapi kami menggelar karnaval itu bagaimana mempersiapkan edukasi tentang sepak bola masa depan, menggerakkan motorik mereka, dan membangun skill atau teknik mereka untuk dipersiapkan sebagai pesepak bola ke depan. Ambil contoh. Jadi karnaval itu bukan kompetisi. Bukan kompetisi, tetapi Jadi, lebih konsepnya seperti apa? konsepnya lebih kepada individual training program. Karena apa? Yang kita bangun nanti di sana adalah seperti mereka bagaimana sejak usia dini mampu menghadapi tendangan penalti. Nah, orang mengatakan bahwa tendangan penalti itu sesuatu yang mudah. 99% pasti gol. Ya, tapi jangan salah. Banyak pemain-pemain top di dunia juga gagal untuk menendang penalti. Karena di situ bukan sekedar menendang, butuh mental juga. Butuh mental, betul sekali Pak Sarif. Ya, kita butuh mental. Bagaimana mempersiapkan sejak dini anak-anak mempunyai
sesuatu imajinasi bahwa bila menendang penalti itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak zaman dulu orang mengatakan 99% gol. Sorry, Sisanya tinggal 1%. saya potong. Itulah. Jadi karnaval nanti ini individual training. Iya, individual training. Tentu coach ini sudah menyiapkan apa aja. Iya. Kalau tidak salah ada 6 jenis. Ada 6 jenis. Jadi ada yang namanya penalti arena. Oke. Ya, terus di situ kita juga mempersiapkan bagaimana heading target. Heading target. Untuk menyundul bola yang baik. Lalu juga ada agility. Bagaimana kelincahan mereka untuk membawa bola. Ya kan? Lalu juga ada skill. Ya, skill ini kita buat semacam marker ya untuk mereka bisa melalui rintangan dalam kecepatan yang bisa kita prediksi. Nah, lalu juga ada yang namanya kita mempersiapkan dribbling skill. Nah, dribbling skill ini juga mereka tidak mudah. Mereka harus melewati beberapa pemain dan juga ada individual yang nanti akan tampil di dalam kegiatan dribbling skill ini. Nah, inilah yang kita siapkan sebagai karnaval sepak bola. Karena apa? Untuk pemain-pemain di usia muda, ya, terutama usia 6, 8, 10, 12 sampai 14 tahun, fun and game itu menjadi bagian yang terpenting. Oke. Gitu. Nah, saya masih penasaran dengan apa yang Anda akan bikin ini. Ya. Lalu bagaimana dengan pesertanya? Seperti apa? Ya. Jadi pesertanya ini kebetulan saya kan sudah 3 kali Pak datang ke Gothia Cup di Swedia. Ya, itu adalah sebuah pesta sepak bola dunia anak-anak. Saya datang tahun 2012. Saya datang tahun 2014, terakhir 2016. 3 kali saya ke Swedia waktu itu. Saya melihat ada satu arena tempat waktu itu, ada salah satu pendukung sponsor, ya saya nggak bisa sebut dulu namanya, ya. Jadi di areal itu anak-anak mendapatkan individual training program. Kayak ambil contoh, ada mereka harus berusaha bagaimana melewati rintangan sepak bola. Main 1 lawan 1, 3 lawan 3. Nah, pemenangnya mereka akan mendapatkan hadiah dari sponsor tersebut. Nah, karnaval inilah yang akan kita bentuk. Satu. Yang kedua, mereka tidak harus datang berombongan. 1, 2, 3 orang pun kita akan ladenin untuk mereka bermain dan berlatih. Karena arealnya nanti itu besarnya antara 8 sampai dengan 10 meter persegi, Pak. 10 meter. Iya, jadi tidak besar. Nah, mereka akan terbagi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu mereka hanya ada 5 sampai dengan 8 pemain. Jadi kita betul-betul memberikan kepada mereka edukasi. Edukasi dari 6 program tadi. Dari 6 program tadi. Nah, sehingga mereka merasakan bahwa ini loh bekal yang diperlukan untuk mempersiapkan menjadi pemain sepak bola masa depan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini anak-anak usia berapa yang harus ikut kegiatan ini? Jadi saya nanti akan memfokuskan Pak Syahril ya. Kita akan memfokuskan usia 6, 8, 10, dan 12 tahun. 12 tahun. Iya, jadi kita lebih ke usia dini yang kita buatkan karnaval ini. Karena apa? Memang pada usia-usia ini belum bisa secara maksimal. Tapi justru kita disinilah memperkenalkan kepada mereka bahwa sudah sejak dini mereka tahu apa yang disebut dengan dribbling, apa yang disebut dengan penalty kick, apa yang disebut dengan heading, agility, kelincahan, bagaimana cara melatihnya. Disinilah di usia dini. Karena jujur mesti kita sampaikan bahwa di luar, Pak, di luar negeri lah, saya sudah keliling lah ya ke Jepang, saya sudah lihat di Hong Kong, di Thailand, ya, di Swedia, bahkan saya sudah pernah menghadiri Iber Cup di Portugal. Itu pemain muda itu hadir sejak usia 6 tahun. 6 tahun.
6 tahun, 6, 8, 10, 12 itu mereka kalau kita lihat di usia 14, 16 itu sudah memiliki bekal yang kuat untuk teknik. Walaupun masih terus diolah dan diproses untuk menjadi yang terbaik. Nah, sekarang kapan akan dilaksanakan? Nah, rencana kami, makanya terima kasih sekali ini saya dengan inews.serpong.id ini. Insya Allah kita akan memulainya dalam bulan Agustus ini pada sekitar tanggal 19. Jadi setelah 19. kita menghormati dulu 17. Iya. Kalau sebab kan biasanya kalau 17 Agustus itu kan banyak apa lomba-lomba Lomba, ya. tradisional apa. Nah, jadi kita akan membuatnya tanggal 19 Agustus setelah lomba-lomba tradisional ini selesai. Gitu loh. Nah, kita harapkan ini akan berlangsung setiap hari Rabu, Kamis, itu pada sore ya. Rabu, Kamis itu kita mulai jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu kita mulai dari pagi, Pak. Kecuali Jumat nanti mungkin ada jeda sedikit ya untuk sholat Jumat, ya kan? Nah, kalau Sabtu, Minggu itu kita mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Karena kita dapat lahan, Pak. Ya. Dukungan dari Kabupaten Tangerang. Ini juga saya berterima kasih kepada Bapak Lurah Bencongan Indah, Pak Tarlan, dan juga Pak Bupati serta Pak Sekda, bahwa mereka mempersiapkan satu tempat buat kita di daerah Bencongan Indah untuk digunakan sebagai tempat ini, Pak. Sehingga tempat ini akan sangat bermanfaat untuk kita dan kita akan kembangkan bersama inews.serpong.id nanti. Selain mendapat dukungan dari pemerintah setempat, dengar-dengar sejumlah brand ternama mulai menghubungi Bapak. Iya, insya Allah Pak. Jadi saya belum bisa sebut ya pada Jangan hari disebut ini. dulu. Jangan disebut Yang dulu. pasti bahwa peminat sudah Peminatnya beberapa. Sudah ada 3 Pak, 3 brand. Betul. Ya. Jadi besok pada hari Jumat 4 Agustus beliau akan berkomunikasi dengan saya langsung dan kita akan on the spot ke daerah dan lapangan yang akan kita gunakan. Masih ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi kan Pak untuk persiapannya. Nah, insya Allah bisa berjalan dengan maksimal. Satu catatan lagi dari kami Pak Saril ya, saya juga bekerja sama dengan salah satu sekolah SD Pak. Nah, ya, mungkin kalau bisa saya sebut dengan Al-Azhar 61 Pak. SD Al-Azhar yang ada di Gading Serpong. Gading Serpong. Oke. Nah, itu nanti juga bagian dari program kita yang akan kita bawa ke sana Pak. Oke, jadi Untuk melibatkan ini. sekolah ya. Iya, sekolah Pak. Jadi selain membuka pendaftaran umum juga melibatkan sekolah untuk Betul di sana sekali. Pak. Gitu. Ini pemirsa menarik sekali. Ternyata Coach TJ ini sudah menyiapkan acara-acara menyambut untuk memeriahkan event internasional ini.